Ijtima ulama keempat yang digagas oleh Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 akhirnya terrealisasi pada hari Senin 5 Agustus 2019. Kegiatan dilangsungkan di Hotel Lor Inn, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini dibuka oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab melalui akun YouTube Front TV di Arab Saudi. Dalam sambutannya, Habib Rizik Syihab memaparkan berbagai hal, di antaranya adalah persoalan Pilpres 2019 yang dipenuhi oleh kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan bahkan brutal. Habib Rizik kembali menyerukan agar umat tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemenangan akan datang dari mana saja, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Imam Besar umat Islam tersebut juga memberikan apresiasi kepada para ulama dan tokoh yang tergabung dalam Ijtima Ulama yang telah berhasil mendorong calon presiden dan wakil presiden Prabowo Sandi di ajang kontestasi politik Pilpres 2019. Setelah mendengar ceramah Habib Rizik Syihab, peserta acara kemudian melanjutkan kegiatan. Dari hasil pertemuan, mereka menghasilkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya adalah seruan menerapkan syariat Islam berdasarkan Pancasila dan menjadikan wadah Ijtima Ulama sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama, serta terus istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama, bangsa, dan negara. Saat pembacaan rekomendasi ini, turut hadir Ketua FPI Sobri Lubis, Sekjen GNPFU Edi Mulyadi, dan Ketua PA212 Slamet Ma'arif. Berikut 8 rekomendasi Ijtima Ulama keempat. Ijtima Ulama bahwa sesungguhnya semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa penerapan syariah dan penegakan khilafah serta amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban agama Islam. D. Konstitusi NKRI bahwa dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diamanatkan untuk menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperhatikan pandangan, saran, dan masukan peserta Ijtima Ulama 4 bahwa melawan kezaliman dan kecurangan di Indonesia harus tetap melalui jalur jihad konstitusional. Yang kedua, bahwa pemilu 2019 adalah pemilu curang yang terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Ketiga, bahwa kematian lebih dari 500 petugas pemilu tanpa otopsi dan ditambah ada lebih dari 11.000 petugas pemilu yang jatuh sakit serta dirawat di berbagai rumah sakit adalah tragedi kemanusiaan yang harus diusut tuntas untuk diketahui sebab musababnya. 4. Bahwa tragedi berdarah 21-22 Mei yang menyebabkan ratusan rakyat terluka, ada yang ditangkap dan disiksa, serta 10 orang dibunuh secara sadis dan brutal. 4 antaranya adalah anak-anak, merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diproses tuntas secara hukum demi tegaknya keadilan. Menetapkan, memutuskan, 1. Menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut. 2. Menolak segala putusan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan. 3.
mengajak seluruh ulama dan umat untuk terus berjuang dan memperjuangkan 3.1 penegakan hukum terhadap penodaan agama apapun oleh siapapun sesuai amanat undang-undang anti penodaan agama yang tertuang dalam PNPS nomor 1 tahun 1965 junto Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 junto KUHP pasal 156A. 3.2 mencegah bangkitnya ideologi Marxisme, Leninisme, komunisme, Maoisme dalam bentuk apapun dan cara bagaimanapun sesuai amanat TAP MPRS nomor 28 angka Romawi tahun 1966, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 junto KUHP pasal 107A, 107B, 107C, 107D dan 107E. 3.3 menolak segala bentuk perwujudan tatanan ekonomi kapitalisme dan liberalisme di segala bidang termasuk penjualan aset negara kepada asing maupun asing dan memberikan kesempatan kepada semua pribumi tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri. 3.4 pembentukan tim investigasi dan advokasi untuk mengusut tuntas tragedi 2019 yang terkait kematian lebih dari 500 petugas pemilu tanpa otopsi dan lebih dari 11.000 petugas pemilu yang jatuh sakit serta ratusan rakyat yang terluka, ditangkap dan disiksa, bahkan 10 orang dibunuh secara keji yang 4 diantaranya adalah anak-anak. 3.5 menghentikan agenda pembubaran ormas Islam dan stop kriminalisasi ulama maupun persekusi dai serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta simpatisannya yang ditahan di penjara pasca aksi 212 tahun 2016 hingga kini dari segala tuntutan, serta memulangkan Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab ke Indonesia tanpa syarat apapun. 3.6 mewujudkan NKRI bersyariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. 4. Perlunya istimewa ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antar habaib dan ulama serta tokoh istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama, bangsa dan negara. 5. Perlunya dibangun kerjasama dari pusat hingga daerah antar ormas Islam dan partai politik yang selama ini istiqomah berjuang bersama habaib dan ulama serta umat Islam dalam membela agama, bangsa dan negara. 6. Menyerukan kepada segenap umat Islam untuk mengkonversi simpanan dalam bentuk logam mulia. 7. Membangun sistem kaderisasi yang sistematis dan terencana sebagai upaya melahirkan generasi Islam yang tangguh dan berkualitas. 8. Memberikan perhatian secara khusus terhadap isu dan masalah substansial tentang perempuan, anak dan keluarga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan agama dan budaya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bogor, 4 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 5 Agustus 2019 Masehi. Pimpinan sidang Yusuf Muhammad Martak, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Muhsin bin Zaid Al-Atas bin Husain bin Ahmad Al-Atas, Ustadz Selamat Ma'arif dan Kiai Haji Nasir Zain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijtima Ulama 4, wujudkan NKRI bersyariah yang berdasarkan Pancasila.
agenda Rasil.